Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fajr ya. Dan sekarang kita masuk surat Al-Ghasyiyah ya. Surat ke-88 di dalam Al-Qur'an. Ini masuk atau masih kategori surat Makkiyah, artinya surat-surat ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah yang terdiri dari 26 ayat. Dan tema dari surat Al-Ghasyiyah ini sesuai dengan namanya, ini berkenaan dengan bagaimana peristiwa ataupun kondisi orang-orang beriman dan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat ya. Jadi Al-Ghasyiyah ini artinya adalah nama lain dari hari kiamat. Dan kalau kita perhatikan ya, tema ataupun kajian dari surat Al-Ghasyiyah ini secara umum ada 4 ya. Ada 4 subtema. Yang pertama adalah bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika hari pembalasan kelak. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, bagaimana kondisi kita ataupun kondisi orang-orang beriman di hari pembalasan kelak tersebut. Kemudian yang subtema yang ketiga adalah berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sebagai hambanya berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bagaimana ajakan atau seruan yang disebutkan dalam surat ini untuk terus mengajak ya, untuk terus berdakwah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan terkait dengan kampung akhirat. Nah, ini tema-tema yang ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Adapun keutamaan surat Al-Ghasyiyah sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang ada, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah itu di hari Jumat. Jadi kalau misalkan Rasulullah khutbah, kemudian sebagai imam sholat Jumat, Rasulullah biasa membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Begitupun ketika sholat Aid, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasulullah juga mencontohkan atau menjadi sunnah bagi kita, yaitu membaca 2 surat ini ya, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini kurang lebih pengantar terkait dengan surat Al-Ghasyiyah. Nah, selanjutnya sebagaimana biasa, supaya kita juga mendapatkan keberkahan ya dari surat ini, kita akan sama-sama baca ya, bersama-sama surat Al-Ghasyiyah seluruhnya, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 26. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah kajian Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, tema yang pertama dari surat Al-Ghasyiyah ini adalah kondisi orang-orang kafir ketika nanti hari kiamat, hari pembalasan. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala bertanya, ayat yang pertama ini, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini artinya hari kiamat, hari pembalasan, terus yang menutupi ya. Ghasyiyah ini juga artinya secara bahasa itu adalah menutupi ya. Kemudian atau menghilangkan kesadaran manusia karena peristiwa-peristiwa di dalamnya ya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat, manusia itu menjadi lupa ya. Kalau misalkan kita lihat misalkan ada peristiwa
gunung meletus gitu ya, atau peristiwa bencana-bencana yang kita saksikan, ya kadang saking paniknya yang harusnya dibawa itu adalah anaknya, mungkin yang dibawa itu sekenanya aja, misalnya yang dibawa malah jadi bantal atau apapun. Nah, ini makna dari Al-Ghasyiyah ya. Jadi ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita, apakah sudah engkau pernah dengar ya berita tentang akan adanya hari pembalasan atau akan adanya hari kiamat. Ya sebenarnya ini pertanyaan sekaligus mengingatkan ya, bukan berarti pertanyaan harus dijawab, oh iya sudah tahu berita ini atau bahwa nanti akan ada hari kiamat dan lain sebagainya, bukan, tapi lebih kepada mengingatkan ya. Mengingatkan bahwa hari kiamat ini akan datang, kapan datangnya wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang jelas hari kiamat ini akan tiba. Apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal dunia, kita tidak ada yang tahu. Nah kemudian, baru gambaran ya, ayat yang kedua ini, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah ini gambaran bagaimana orang-orang kafir kondisinya saat hari pembalasan. Wajah-wajah mereka pada hari tersebut khashi'ah. Khashi'ah ini terhina ya, sangat hina, nunduk gitu. Wajahnya tertunduk ya, seperti misalkan seseorang yang melakukan kesalahan kemudian dipanggil oleh atasannya, kamu datang ke ruangan saya gitu ya. Dia pasti gemetaran gitu ya, kemudian tertunduk karena sudah tahu dia akan misalkan kena hukum, kena sanksi atau kena peringatan. Ya, ini gambaran orang-orang kafir saat itu seperti itu ya. Jadi datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertunduk. Dan ini juga bisa tertunduk, merasa bersalah, merasa hina, merasa nista dan lain sebagainya. Dan hal ini juga disebutkan dalam surat yang lain ya, surat As-Sajdah. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi ini kondisi gambaran orang-orang kafir ketika nanti di hadapan pembalasan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya. Ya, nakisu ru'usihim, di hadapan Tuhannya mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Absarna wa sami'na Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya ini sudah tidak bermanfaat lagi gitu ya, penyesalan gitu ya. Sebagaimana di surat Al-Fajr ya kemarin di kajian sebelumnya juga memberikan gambaran bagaimana penyesalan orang-orang yang durhaka ketika nanti di hadapan hisabnya Allah kemudian ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya sudah tidak ada kesempatan lagi, artinya penyesalan yang sia-sia. Nah begitupun di dalam surat Al-Ghasyiyah juga seperti itu, digambarkan orang-orang kafir itu nanti tertunduk, merasa hina, merasa bersalah, berdosa, malu, nista di hadapan Allah. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami percaya, maka kembalikanlah ke dunia, kami ingin beramal soleh. Yaitu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak mungkin, ya tidak mungkin kembali lagi. Nah kemudian ayat yang ketiganya adalah amilatun nasibah. Ya, jadi mereka juga merasa saya sudah bekerja keras gitu. Amilatun, saya sudah bekerja, nasibah, sudah bekerja keras, capek, lelah, dilakukan selama di dunia. Tetapi ternyata ketika nanti di akhirat, hasil kerja keras mereka, hasil berpayah-payah mereka
tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau misalkan seseorang yang bekerja gitu ya, perasaan saya sudah bekerja maksimal, tapi kenapa ketika ada penilaian dari atasan nilainya 0 gitu. Ternyata ada yang salah gitu ya. Ternyata ada yang salah dalam melakukan pekerjaannya. Begitupun orang-orang kafir nanti seperti itu. Jadi mereka seakan-akan merasa sudah bekerja keras dan lain sebagainya, tetapi nanti di hadapan Allah tidak ada apa-apanya ya. Jadi ini berkaitan dengan keimanan ya. Jadi apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah tidak beriman kepada Allah, itu saja gitu. Jadi orang beriman sama capek di dunia ini gitu. Mereka juga orang-orang yang tidak beriman juga di dunia ini capek gitu. Tetapi hasilnya berbeda. Jadi capeknya orang beriman di dunia, lelahnya orang beriman di dunia, nanti ketika di hadapan hisabnya Allah, itu dinilai pahala oleh Allah. Tetapi kalau orang-orang yang tidak beriman, capek lelahnya di dunia, ketika nanti di hadapan Allah tidak ada nilainya. Itu yang membedakan. Dan ini kalau kita lihat di dalam beberapa referensi tafsir menjelaskan seperti itu. Jadi kerja keras ataupun lelahnya mereka di dunia ini karena mereka tidak beriman ya, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Atau misalkan apa yang mereka lakukan di dunia, kerja keras dan lelahnya tersebut adalah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, maka pada akhirnya mereka nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang membedakan. Kemudian kondisi yang selanjutnya, tasla naron hamiyah. Ya, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Naron hamiyah. Hamiyah ini sangat panas ya. Naron ini api, hamiyah ini api yang sangat panas. Jadi digambarkan di dalam penjelasan Dr. Aid Al-Qarni. Jadi saking panasnya ini, jadi kalau misalkan kayak kita lihat kalau kita membakar plastik ya, misalkan botol ini gitu ya, dibakar langsung meleleh kan, habis semuanya gitu ya, sampai nggak ada bersisa gitu. Nah, itu bagaikan seperti itu nanti manusia, orang-orang kafir itu di neraka itu seperti itu. Jadi dibakar habis meleleh sampai ke seluruh tubuhnya, tulang-tulangnya semuanya. Kemudian dikembalikan lagi, dipulihkan lagi, kemudian dibakar lagi, terus seperti itu. Itu saking menunjukkan saking panasnya api neraka kelak. Kemudian gambaran yang selanjutnya, tusqa min ainin aniyah. Ya. Nah, kondisi di neraka juga dijelaskan di ayat yang kelima ini. Ketika mereka merasa haus, ya, kemudian mereka ingin minum, kemudian Allah beri minum. Tusqa ini diberi minum min ainin aniyah, dari sumber air yang sangat panas. Air yang sangat panas itu kalau misalkan kita minum ya, nggak tahu ya bahwa air itu baru mendidih kemudian dituangkan. Kemudian kita mengiranya itu air itu hangat, kemudian kita minum. Kan lidah ini kalau bahasa Sundana molelel gitu ya, langsung itu panasnya di dunia gitu ya, itu panasnya di dunia. Kalau ini gambarannya, jadi penghuni neraka itu nanti kehausan, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri minum, tapi airnya air panas gitu, air panas juga yang air tersebut mendidih gitu sampai puncaknya. Jadi kalau misalkan minum ini saking panasnya, daging-daging, wajah-wajah segala macam itu mengelupas gitu, saking air yang diminumnya itu panas, saking panasnya air tersebut. Dan ini juga disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ya, ayat 29.
Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Jadi mereka itu meminta minum, haus. Terus diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka, yashwi al-wujuh. Jadi mukanya itu kayak terbakar gitu ya, hangus. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk. Ya. Bi'sa syarab, minuman yang paling buruk, wa sa'at murtafaqa. Paling jelek tempat istirahat mereka. Ya. Nah, ini minuman. Terus mereka lapar. Kemudian Allah juga beri makanan, tetapi makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jadi makanannya itu berduri. Jadi mereka itu tidak memperoleh makanan selain makanan yang berduri. Jadi makanan berduri itu dhari', berduri, ya dhari', berduri, tapi maksudnya juga di sini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa makanan ini adalah dari pohon berduri ini, pohon zakum ya. Ada juga makanan namanya itu pohon dhari' ya. Pohon dhari' ini ada sebuah pohon di daerah Hijaz ya. Hijaz itu berarti kan di sekitaran, kalau sekarang di sekitaran Saudi ya, di Jeddah berarti ya. Atau yang lainnya itu adalah makanan yang kering kemudian pahit dan panas. Ya, ini tafsir atau penjelasan dari makanan ahli neraka itu yang dimaksud dengan dhari. Jadi berduri, panas, pahit, apalagi tadi? Ya. Beracun, ya. Ya, jadi bukan makanan gitu ya. Bukan makanan gitu. Udah pahit, beracun, panas, berduri gitu ya. Ya itulah makanannya gitu ya. Ketika lapar dikasih makanan seperti itu, ketika haus juga dikasih minuman seperti itu. Jadi malah semakin tambah siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau misalkan kita membaca ayat-ayat neraka itu sangat luar biasa ya, sangat mengerikan gitu ya. Seperti itulah nanti gambaran. Ini kan mengilustrasikan ya, menggambarkan bagaimana nanti siksaan neraka. Aslinya pasti lebih dahsyat daripada ini. Ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga kita ketika membaca ini kan menggambarkan, berilustrasi gitu kan, berimajinasi. Oh ternyata seperti ini. Biasanya kalau orang seniman, kartunis gitu ya, dia bikin lah misalkan komik-komik kondisi di neraka dan lain sebagainya. Ya itu kan hanya imajinasi saja. Tapi kan pada aslinya nanti lebih dahsyat dari ini. Ya. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju'. Ya tentu saja minuman makanan seperti itu tidak akan la yusminu, tidak akan menggemukkan, wa la yughni, tidak akan juga menghilangkan min ju', tidak akan menghilangkan lapar gitu ya. Ya makanannya seperti itu, minumannya juga seperti itu. Gimana mau menghilangkan dahaga? Ya, minumannya panas gitu ya, mendidih, ketika diminum malah tubuhnya menjadi terbakar. Makanannya juga tadi pahit, beracun, panas, berduri. Ya tentu saja ini makanan yang tidak mengenyangkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Wala ta'amun illa min ghislin. Atau di dalam ayat yang lain, makanan ahli neraka itu adalah ta'amun illa min ghislin. Ghislin ini adalah terdiri dari darah dan nanah. Bayang ya, orang yang bisulan gitu nanah, ngeri ya. Itu dimakan gitu ya. Atau darah campur nanah gitu, itu menjadi makanan ahli neraka. Ya. Atau di dalam ayat yang lain yang dimaksud inna syajarata zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim. Jadi tadi makanan penduduk neraka itu adalah pohon zakum, yaitu ta'amun athim. Jadi makanan yang kotor. Kemudian kalau dimakan makanan tersebut, perut ini mendidih gitu ya, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
Ya ini penjelasan tambahan ya, yang menjelaskan tadi makanan penduduk ahli neraka seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ayat ini sangat mengerikan gitu ya, sangat mengerikan. Minumannya, makanannya, inilah kondisi-kondisi orang-orang kafir nanti di hari pembalasan atau di neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah menceritakan bagaimana kondisi orang kafir, surat Al-Ghasyiyah ini berbicara tentang bagaimana kondisi orang-orang beriman. Ya, ditandai dengan yang pertama itu adalah wujuhu yauma idzin na'imah. Ya, jadi wajah orang-orang beriman itu na'imah, berseri-seri. Kalau yang tadi orang kafir wajahnya bagaimana? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya. Jadi kalau ini kan wajah ini kan menggambarkan suasana hati ya. Ya kan? Jadi biasanya wajah ini tidak bisa dibohongi. Itu orang yang lagi punya masalah kelihatan kan, kalau misalkan kayak di sini dilihat wajah-wajahnya gitu. Yang mikirin hutang, cicilan segala macam kan kelihatan dari wajah-wajahnya gitu ya. Walaupun ditutup-tutupi biasanya tetap kelihatan. Makanya ini bahasa Al-Quran itu menggambarkan suasana hati seseorang atau seorang hamba itu dengan wajah. Wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi kebalikan, kalau tadi wujuhu yauma idzin khashi'ah, orang-orang kafir, kebalikannya kalau orang beriman itu adalah wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi berseri-seri gitu ya, wajahnya bergembira, bahagia gitu kan. Jadi bangga gitu ya, seakan-akan kalau misalkan seorang karyawan dipanggil oleh atasannya, kamu kesini ya, kamu akan mendapatkan bonus gitu ya. Itu sebelum ketemu dengan atasannya juga sudah bahagia gitu kan. Bahkan mungkin menyapa teman-temannya itu berbeda gitu kan. Oh, saya dipanggil, saya mau dapat bonus gitu kan. Sudah wajahnya itu sudah bahagia gitu ya. Nah, ini gambaran kebalikan ya, kebalikan dari orang-orang kafir tadi. Ini gambaran orang-orang yang beriman. Kemudian lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ini ayat 9 ayat 10-nya ya. Merasa senang karena sa'iha, sa'yun berarti usaha-usaha, amalan-amalan yang sudah dilakukan. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi ya, 'aliyah. 'Aliyah ini tinggi kedudukannya, kemuliaannya ya, posisinya, derajatnya gitu ya. Dan ini semuanya adalah ganjaran yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi bahagia, kemudian senang, ridho gitu ya, kemudian mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan apresiasi yang bagus gitu ya. Tentu saja ini adalah apresiasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, fiha ainun jariyah gitu ya. Jadi ini gambarannya. Kalau tadi kan gambaran di neraka, air panas, makanannya seperti itu ya. Nah, ini gambaran di surga sebaliknya. Jadi di surga ini tidak terdengar, tidak akan mendengar kata-kata yang la tasma'u fiha lagiyah, kata-kata yang anfaedah gitu ya, tidak berguna ya. Jadi kata-katanya itu semuanya adalah kata-kata yang berguna gitu ya. Tidak akan mendengar omongan-omongan yang nyinyir dan lain sebagainya, tidak akan terdengar kalau di surga. Kemudian dijelaskan juga fiha ainun jariyah gitu ya. Di dalamnya ada air yang mengalir. Jadi ini sebenarnya gambaran ya. Jadi gambaran kayak di taman, kita bayangkan misalkan di masa pensiun kita gitu ya, hidup di sebuah perkampungan yang damai, jauh dari hiruk pikuk segala macam kebisingan. Kemudian kita duduk, di depan kita ada kolam, ada air yang mengalir, ada ikan-ikan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gambaran ya bagaimana nanti kenikmatan di surga itu seperti itu gitu ya. Jadi selalu ada bahasa-bahasa, ada air ya.
tajri min tahtihal anhar gitu kan, khalidina fiha gitu, ada air yang sungai yang mengalir. Ini kan gambaran di dunia saja sudah merasa sejuk, tenang gitu ya. Kalau kita misalkan, kalau dari kota kan jauh-jauh nyari tempat-tempat yang seperti itu ya. Kalau kayak piknik, refreshing, healing lah istilahnya bahasa-bahasa sekarang. Yang dicari itu kan yang gitu-gitu gitu ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa nanti di surga itu adalah suasananya seperti itu gitu. Fiha ainun jariyah gitu. Ada mata air sungai yang mengalir. Ini semuanya adalah menunjukkan segar, fresh, bersih gitu ya, sejuk gitu ya, tenang. Ini kan gambaran-gambaran yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang suasana nanti di surga. Kemudian fiha sururum marfu'ah ya, wa akwabum maudhu'ah gitu ya. Jadi ada semacam dipan-dipan yang bagus gitu ya, ada gelas-gelas di dekat kita gitu, ketika kita mau minum apa saja ada gitu, semua berbagai macam minuman segala macam semuanya ada. Nah ini juga merupakan gambaran ya, gambaran bagaimana nanti di surga ya. Jadi tempat duduknya orang-orang yang beriman ini adalah tempat yang tinggi gitu ya, yang bagus, yang tinggi, bisa melihat ke bawah gitu ya, berbagai pemandangan yang indah, makanan-makanan, minuman-minuman dan lain sebagainya. Nah ini gambaran-gambaran situasi kondisi di surga. Kemudian wa namariku masfufa wa zarabiyu mabthutha ya. Ada bantal-bantal, ada permadani ya, karpet-karpet dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan kita gambarkan kondisi dunia di dunia ini kayak misalkan istana dalam kerajaan-kerajaan gitu ya, yang kita lihat misalkan dalam film-film gitu ya, makanan, minuman segala macam, ada permadani segala macam. Dalam ayat yang lain kan ada banyak bidadari segala macam kan. Nah ini menunjukkan gambaran-gambaran bagaimana nanti gambaran nanti di surga ya, digambarkan seperti itu. Nah ini dua kondisi ya, dua kondisi yang dijelaskan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Satu kondisi tadi ayat yang 1 sampai ayat ke-7, bagaimana kondisi orang-orang kafir seperti itu. Kemudian ayat ke-8 sampai ke ayat 16 ini menjelaskan tentang kondisi bagaimana balasan untuk orang-orang yang beriman. Ya, artinya dua kondisi yang sangat kontras ya, yang sangat jauh berbeda antara kondisi orang-orang kafir yang tidak beriman dan kondisi orang-orang yang beriman dengan pahala ataupun ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian yang selanjutnya baru Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Itu setelah digambarkan kondisi orang-orang kafir di neraka, kondisi orang-orang beriman di surga. Ayat 17 sampai ayat ke-26 ya. Itu ayat 17 sampai ayat 20 diajak berpikir, diantaranya adalah dengan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'an wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Nih. Itu tadi surga, itu tadi neraka sudah dijelaskan. Kemudian karena kita diberikan akal, Allah Subhanahu wa taala disuruh berpikir. Mudah bagi Allah untuk menciptakan neraka, mudah bagi Allah untuk menciptakan surga dengan segala fasilitasnya. Di dunia saja Allah sudah memperlihatkan. Di antaranya adalah lihat unta. Ya. Ada apa dengan unta? Kenapa yang di sini disebutkan unta? Contohnya gitu ya. Karena ternyata unta ini sangat luar biasa ya. Saya baca-baca ya di artikel, unta ini dia bisa bertahan 8 hari tidak makan, tidak minum. Itu seekor unta. Dia bisa minum sampai 100 liter air minum. Dia bisa makan, sekali makan itu sampai 50 kilo. Jadi bisa
bisa menyimpan cadangan makanan dan minum itu sampai 8 hari. Makanya kan ketika di zaman dulu ya, kendaraan yang diandalkan untuk membawa barang-barang, kalau dulu kan belum ada kendaraan seperti sekarang ya. Belum ada mobil, belum ada pesawat, ya, belum ada truk gitu, kontainer belum ada. Jadi kontainer zaman dulu itu adalah unta. Karena unta itu ternyata dengan berbagai keajaibannya ataupun kelebihannya sangat luar biasa, ya. Dan unta ini tahan dengan kondisi-kondisi panas. Makanya unta ini hidup di negara-negara Arab ya, dalam kondisi panas. Dia tahan dengan kondisi cuaca panas ekstrim. Kemudian dia juga tahan dengan kondisi dingin. Ya. Nah, ini kita diajak berpikir bagaimana begitu mudahnya Allah menciptakan makhluk seperti itu gitu ya. Kemudian juga wa ilas samai kaifa rufi'at. Allah juga mengajak kita bertafakur, bertadabur ya, berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan segala yang ada di langit. Gitu ya. Ini berdasarkan kalau misalkan pendekatannya sains ya, ilmu pengetahuan, ini sangat luar biasa gitu ya. Langit ini dengan galaksinya, dengan bintang, bulan, ada matahari dan lain sebagainya, ini perputarannya ini sangat luar biasa. Nah, itu sudah tunjukkan bukti kekuasaan Allah di dunia gitu. Jadi ini seakan-akan menjelaskan Allah tadi sudah menciptakan neraka, Allah sudah menciptakan surga. Nah, ini diantara bukti-bukti Allah begitu mudahnya menciptakan hal itu di dunia, sudah diperlihatkan kepada kita. Allah sudah menciptakan seekor unta dengan segala tadi ya kelebihannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ya, dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Ya. Gunung-gunung. Ini gunung-gunung ini kan sebagai paku bumi gitu ya. Yang menjadi bumi ini stabil itu diantaranya juga dengan adanya gunung-gunung ini gitu ya. Ini kan sangat luar biasa gitu. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat. Gitu. Satu gunung meletus aja, manusia sudah kelabakan gitu. Nah, ini di ayat yang ke-17 sampai 20 ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang itu supaya kita bertafakur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 20 ya, di ayat 20-nya itu yaitu diajak untuk fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya. Memberikan peringatan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberikan peringatan. Ini sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, tetapi karena Al-Quran ini sifatnya universal, bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Artinya kita semua punya kemampuan untuk saling mengingatkan, ya, mengingatkan dengan rekan kerja di kantor, mengingatkan istri, mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, kepala keluarga mengingatkan anak-anaknya, anak mengingatkan orang tuanya. Nah, itu di dalam Islam, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi kalau setelah disampaikan, mau diterima atau tidak nasihat kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah menyampaikan nasihat tersebut. Karena itu bukan kewenangan kita, itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar. Ya. Dan tentu saja balasan orang-orang kafir yang ingkar dengan tadi ya nasihat-nasihat kebaikan tersebut, tentu saja ada balasannya, yaitu fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan memberikan azab sebagaimana tadi dijelaskan ya, siksa neraka seperti apa kondisinya. Kemudian inna ilaina iyabahum
thumma inna alaina hisabahum. Jadi semua manusia, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan dihisab. Thumma inna alaina hisabahum. Dan semua kita akan dihisab. Allah yang akan menghisab kita semua, amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dengan empat split bagian di surat Al-Ghasyiyah ini, mudah-mudahan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita, terutama kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan ya, khususnya misalkan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, bagaimana kita optimalkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk tadi ya, bahwa kalau nanti sudah terjadi hari kiamat, ya kita tidak bisa lagi ke dunia gitu ya. Ya maka kesempatannya adalah sekarang. Tidak ada lagi kesempatan selain sekarang ini. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai gitu ya. Tidak ada lagi ya. Dan ini tinggal, kalau sudah meninggal itu adalah tinggal menuai, memanen amalan-amalan yang bisa kita lakukan, baik itu sholat yang sudah kita lakukan, sodako, zakat, infak, dan amalan-amalan kebaikan yang lain yang kita lakukan selama hidup. Itulah yang akan membantu kita nanti dihisabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat ya, tazkirah, sebagaimana tadi disebutkan, fadzakir innama anta mudzakir. Kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.